Ada sebuah pertanyaan. Jika kita pada posisi seorang Ferdy Sambo, yang pertama, apakah kita bisa menyelesaikan permasalahan secara prosedural? Atau yang kedua, kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ferdy Sambo? Atau yang ketiga, jangan-jangan kita ini malah lebih jahat dan lebih sadis? Mari kita periksa. Apa yang dilakukan Sambo jelas sebuah kesombongan. Mentang-mentang jenderal polisi, kemudian berbuat semaunya sendiri, menyalahgunakan kedudukan untuk berbuat kriminal. Apakah kita punya sifat arogan yang sama? Mentang-mentang ganteng, cantik, merasa lebih baik daripada orang lain, menganggap diri kita cerdas dan pintar, lalu meremehkan orang, hanya mau mendengarkan nasihat dari orang yang kita anggap lebih pandai. Merasa lebih tua, kemudian minta dihormati dan ditaati oleh yang muda. Merasa orang kaya, seolah-olah punya privilege tertentu. Jika ya, maka kita ini sama saja dengan Ferdy Sambo. Cuman masalah kesempatan dan kedudukan saja yang membedakannya. Apa yang dilakukan oleh Sambo adalah merekayasa drama dusta, ngeprank orang se-Indonesia. Maka coba kita tanyakan, seberapa sering kita ini berlaku pengecut, menutupi kesalahan dan kelemahan diri dengan berbohong. Coba kita ingat-ingat lagi, berapa dusta yang kita lakukan pada pasangan, keluarga, kawan, rekan kerja, atasan, institusi tempat kita bekerja, di lingkungan, dengan tetangga. Coba kita ingat lagi. Maka jika di posisi Ferdy Sambo, besar kemungkinan kita akan melakukan hal yang sama. Dan ingat, setiap kebohongan, cepat atau lambat, akan menemui momen terjatuh seperti yang terjadi pada Ferdy Sambo. Apakah kita bisa membohongi Tuhan yang Maha Mengawasi? Kemudian yang dilakukan oleh Ferdy Sambo adalah mengajak orang lain untuk mendukung kejahatan yang dilakukannya. Saat kita konflik dengan orang lain, apakah kita berusaha mencari dukungan dari orang di sekitar kita? Mulai dari ghibah, menjelek-jelekkan lawan konflik kita, sampai dengan berupaya menggerakkan kawan-kawan untuk melakukan pengeroyokan. Jika kita masih punya karakter yang demikian, maka itu pola yang sama yang terjadi pada kasus Ferdy Sambo. Saat punya kesempatan dan kedudukan yang sama, besar kemungkinan kita akan melakukan hal yang serupa. Bahkan bisa jadi lebih sadis dan lebih kejam. Sehingga ini menjadi bahan perenungan bahwa Tuhan mengizinkan terjadi pembunuhan Brigadir Joshua yang diskenario oleh Irjen Ferdy Sambo, tentu bukan tanpa maksud. Pasti ada pelajaran berharga yang hendak diajarkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Ulil albab.